Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Sistem Informasi dan Perancangan Database Penjualan Barang Online. Dosen pengampunya yaitu Tuningsi Eskom MKOM. Terus disusun oleh kelompok-kelompok kami yaitu Fitrayana 2011 0009, Muhammad Ibnu Maulana, saya sendiri 2011 0010, Prengki Andelta 2011 0007, Rega 2011 0005. Baik, saya akan menjelaskan bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat saat ini menuntut adanya sistem informasi yang dapat mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Dalam hal ini, teknologi informasi dan sistem informasi dapat menjembatani permasalahan yang ada serta mampu memudahkan proses berbisnis, yaitu dalam pengolahan data, sehingga dapat dihasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Banyak instansi yang mengalami permasalahan yang cukup signifikan berkaitan dengan sistem informasi menyangkut perusahaan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Permasalahan yang terjadi misalnya ketidakakuratan data, lambatnya pemrosesan data, dan permohonan waktu. Basis data merupakan salah satu komponen membentuk sistem informasi. Antara sebuah sistem informasi dengan sistem informasi lainnya pun bisa memiliki arsitektur basis data yang berbeda-beda. Tidak menutup kemungkinan ada sistem informasi yang membutuhkan lebih dari satu basis data dan menerapkan konsep basis data terdistribusi di dalamnya. Sistem database merupakan komponen dasar sistem informasi dari perusahaan besar. Sistem perkembangan siklus database secara mereka terkait dengan siklus hidup sistem informasi. Pentingnya untuk mengakui bahwa tahapan perkembangan siklus database tidak harus berurutan, tapi melibatkan beberapa jumlah pengulangan tahapan sebelum melalui feedback loop. Salah satu aspek yang sulit dalam perancangan database adalah kenyataan bahwa perancangan programmer dan pemakaian cenderung melihat data dengan cara yang berbeda. Terus ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang perlu membahas pembahasan. Yang pertama, bagaimana merancang database yang akan dibuat. Yang kedua, apa nama database yang akan dibuat. Yang ketiga, bagaimana sebuah table pada database dibuat. Terus ini ada tujuan, mempelajari cara penggunaan database untuk membuat database dalam kasus dalam berbisnis. Terus ada pembuatan tabel di database perusahaan. Baik, bab 2 landasan teori yang akan disampaikan oleh kepada Franky. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak Ibnu, silakan melanjutkan materi yang akan dibacakan oleh Pak Ibnu. Yang pertama, landasan teori. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi tersebut lebih dapat diterima karena pada kenyataan suatu sistem terdiri dari beberapa elemen. Tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dalam interaksi dan saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan sehingga tujuan sistem dapat tercapai. Maka satu sistem harus mempunyai tujuan tertentu agar elemen masukkan. Elemen pengolahan data, elemen pengeluaran dapat ditentukan dengan tepat. Yang kedua, informasi. Informasi merupakan dari pengolahan
data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibat secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Yang ketiga, sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai prosedur-prosedur yang diorganisasikan bila mana akan dieksekusi akan mendukung informasi pengambilan keputusan dan pengambilan dan di dalam organisasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut, ada 5, yaitu yang pertama input. Input adalah semua data yang dimasukkan di dalam sistem informasi seperti dokumen. Proses merupakan kumpulan prosedur yang akan dimanipulasi input yang kemudian akan disimpan dalam basis data dan seterusnya. Yang ketiga C, output. Output merupakan semua keluaran atau hasil dari model yang sudah diolah menjadi suatu sistem informasi yang berguna dan dapat dipakai oleh penerima. Yang D, teknologi. Teknologi merupakan komponen yang berfungsi untuk memasukkan input yang lain yang disimpan dalam perangkat, mengolah input dan menghasilkan output. Teknologi meliputi 3 bagian, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, perangkat manusia. Yang E, basis data. Basis data merupakan kumpulan data-data yang saling berhubungan dengan yang lain, yang disimpan dalam perangkat keras komputer dan akan diolah oleh perangkat lunak. Database, sebuah kumpulan data yang dapat dikelola sedemikian rupa berdasarkan dari ketentuan tertentu dan saling memiliki hubungan sehingga akan mudah mengolahnya. Melalui pengolahan ini, para pengguna dapat lebih mudah dalam mencari suatu informasi, menyimpan suatu informasi, dan juga membuang suatu informasi. MyKia software yang mampu menerima dan mengirimkan datanya. Multi user atau SQL atau struktur query language merupakan sebuah database software yang free, artinya kita bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa membeli atau membayar lisensinya. MySQL merupakan hasil ciptaan dari Michael atau Monty, Bill Exner, dan Alan Larson. Pada tahun 1995, mereka lalu mendirikan perusahaan bersama MySQL AB di Swedia. Tujuan awal diciptakannya MySQL aplikasi web yang akan digunakan oleh salah satu klien MySQL AB. Database MySQL bisa kita baca. MySQL merupakan perangkat lunak database yang berbentuk database relasional atau dalam bahasa basis database. Manajemen DDL adalah perintah SQL yang didefinisikan atau mengatur objek-objek yang akan menampung atau mengelola rekod data. Tunggu dulu, Rega. Tunggu bentar lu, Rega. Yang digunakan Rega. Tadi jaringan masalah, jadi keluar tadi awal, jadi ulang tamu lihat. Jaringan tadi masalah, hilang aja. Dari mana yang ulangi? Dari awal. Dari awal? Dari Rega. Oh, dari Rega. nah, gitu. Baik. Itu kalau itu rekornya. Terang? Udah mulai. Baik, terima kasih kepada Tengki. Baik, selanjutnya bab 3 yang akan dijelaskan oleh Rega. Pada Rega, kami persilakan.
Baik, selanjutnya saya akan membacakan analisis. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau DDL. DDL adalah perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengatur objek-objek yang akan menampung atau mengelola rekod data. Perintah yang digolongkan ke dalam DDL adalah yang pasti yaitu untuk membuat objek. Alter yaitu untuk memodifikasi objek. Yang ketiga drop yaitu untuk menghapus objek. Yang dimaksud adalah database dan tabel. Yang kedua data manipulation language atau DML. DML adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengelola rekod data. Akannya. Perintah yang digolongkan ke dalam DML adalah yang pertama insert, yang kedua update untuk mengubah rekod data, untuk menghapus rekod data, yang keempat select untuk menampilkan data. Yang ketiga data control language atau DCL. DCL yang digunakan untuk memberi hasil tertentu bagi setiap user. Perintah yang digolongkan ke dalam DCL adalah yang pertama grant untuk memberi hak-hak tertentu kepada user. Yang kedua revoke sebut hak-hak. Grant diberikan oleh user yang mempunyai hak untuk revoke atau administration root. Terima kasih kepada Rega. Baik, selanjutnya bab 4 proses dan hasil yang akan disampaikan oleh teman kita kepada Fitra. Kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 4. Yang pertama, proses dan hasil. Pertama, buka kontrol panel XAMPP, start program XAMPP. Kedua, pastikan Kapase dan MySQL running. Masuk ke dalam CMD dan tuliskan script berikut cd XAMPP. Kita cd XAMPP dan bin, lalu keluarlah hasilnya dalam gambar berikut. Keempat, bila berhasil ada bacaan welcome to MySQL monitor. Oke, kita lanjutkan dengan database-nya. Create database penjualan. 6. Use penjualan dengan tabel gambar berikut. 7. Lalu kita membuat tabel database tersebut. 8. Create tabel barang, kode voucher 5, 0, 0, nama voucher 20, not 0, harga integer, not 0, primary key, kode. Dan gambar berikutnya, itulah hasil yang dibacakan tadi, ada dengan gambar tersebut. 9. Kita akan membuat isi dari tabelnya. Insert info barang, kode nama harga, follows 01 Indomie goreng 2000. Bila ingin melihat hasilnya, select from barang dengan gambar tersebut. 11. Bila ingin membuat isinya banyak, ulangi langkah nomor 10 tetapi 001 diganti menjadi 002 karena tadi kita mengkasih primary key di kode. Dan tambahannya di sini saya sudah membuat 3 isi tabel tersebut. 1.
melihat hasil from barang. Nomor 2, melihat tabel tabel, melihat struktur permintaan database barang. 4, menambah file atau tabel bahan. Di sini saya sudah membuat 3 isi dari tabel tersebut. Melihat hasil, select from barang, melihat tabel, saw tabel, melihat struktur pembuatan database barang. 4, menambah file barang, add jumlah integer not null. Bila ingin mengisi datanya, gunakan sama seperti nomor 8. Dan nomor 4, merubah nama file tabel barang ceng, nama barang voucher 00. Dan bawahnya dengan kayak gambar tersebut. Nomor 6, merubah isi file update barang, set nama barang, sampo kode 001. 7, menghapus satu barisan delete from barang, where kode 001. Dan 8, menghapus tabel drop barang. Nomor 9, menghapus database drop penjualan dengan gambar yang tertera di presentasi kami tersebut. Dan ini database-nya kami buat. Dan gambar yang ada di PPT tersebut. Baik, itu tadi bab 4 yang sudah dibacakan oleh teman kita. Baik, sekarang saya akan membacakan bab penutup. Kumpulan yang terbentuk berkaitan sistem informasi penjualan barang. Sistem ini memiliki data penjualan barang beli. Nah, terus komponen dasar sistem informasi untuk mengelola penjualan barang sangat memudah saat bekerja. Nah, sistem perkembangan siklus database secara melekat berkait dengan siklus hidup sistem informasi. Perancangan database penjualan barang digunakan dalam database MySQL. Dalam penyelesaian masalah MySQL merupakan database yang sangat kuat digunakan sebagai media penyimpanan data. Sebagai database server yang mampu memanajemen database dengan baik dan sangat menguntungkan. Menggunakan database MySQL dan PHP MyAdmin digunakan untuk mengurangi dan mengatasi data yang tidak terkelola dengan baik. Penelitian dalam penataan MySQL kita dapat lebih mudah dan data masuk jumlah data. Hal ini berguna untuk mempermudah user melihat hasil dari data pembuatan data. Misalkan data barang 1 dan data barang 2 memiliki relasi yang terkait untuk mempermudah dalam proses bila merasa ragu dengan data yang dimasukkan sebelumnya. Baik, sini lampiran pembentukan pembagi tugas kelompok. Alat bantu diskusi dengan grup WA, Google Meet, kerja kelompok berupa screenshot kegiatan diskusi. Baik, sekian dari kami. Kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.